Alhamdulillahilladzi asra bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa liyuriyahu min ayatihi al-kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Sama-sama memuliakan para alim ulama, para guru-guru agama. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa atau mewakilinya dan beserta aparat desa, serta para tokoh-tokoh masyarakat, serta hadirin hadirat jamaah Majelis Islam Mi'raj dan Aula Abah Guru sekumpul yang ke-15 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj mendapatkan anugerah yang paling agung yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi selain beliau, apalagi yang bukan nabi. Anugerah itu adalah melihat zat Allah Subhanahu wa taala dengan dua mata kepala beliau. Allah berkenan menampakkan zatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Rasulullah satu-satunya makhluk Allah, satu-satunya hamba Allah yang pernah melihat Allah sebelum peristiwa itu akan terjadi di dalam surga nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pencapaian yang agung itu, di mana kata Habib Ali, tashhadu dzatu lidzat, itu sebelum mencapai itu Rasulullah diuji oleh Allah dengan macam-macam ujian, Apakah Rasulullah tetap menginginkan untuk bertemu Allah atau tertahan dengan ujian yang ditemui oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah memang ingin bertemu Allah, memandang keelokan zat Allah, memandang keindahan zat Allah, atau Rasulullah tertahan dengan ujian yang menghadang beliau di tengah perjalanan? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dan kada main-main ujian ini. Sebelum Rasulullah melihat zat Allah, Rasulullah SAW diuji ketika beliau baru melakukan perjalanan dari Masjid Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Rasulullah telah menjadi imam dari seluruh nabi-nabi. 124.000 nabi menjadi makmum di belakang Rasulullah, dan mereka memuji Rasulullah, mereka menyanjung Rasulullah, mereka memuliakan Rasulullah. Kayak apa hati Rasulullah? Apakah Rasulullah tertahan di situ? Wah, aku sudah mencapai martabat yang tinggi. Para nabi-nabi memuji aku, para rasul-rasul memuliakan aku, mereka sudah berada di belakangku. Ini orang yang mulia memuliakan kepada Rasulullah. Namun Nabi tertahan di situ, menyangka sudah sampai itu juga, menyangka sudah sampai apa yang dikehendaki. Orang-orang memuliakan bukan hanya para ulama, para wali, para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi hadir. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa hadir semua. Pokoknya di Palestina itu sembahyang berjamaah itu dihadiri 120.000 nabi. Belum lagi malaikat-malaikat yang mana menjadi bilalnya aja Sayyidina Jibril alaihissalam.
Kalau Rasulullah asik di situ, maka Nabi akan tertahan. Nabi kadang akan lagi melanjutkan perjalanan. Padahal ini belum apa-apa lagi, belum sampai tujuan. Namun Rasulullah kada peduli. Ada peduli pujian-pujian orang, walaupun pujian itu datang dari para nabi. Rasulullah terus melanjutkan perjalanan. Beliau tinggalkan semua nabi yang rohani mereka ada waktu. Beliau tinggalkan. Maka beliau naik ke langit. Naik ke langit. Nabi pertama, Nabi kembali bertemu dengan rohani Nabi Adam. Langit kedua, Nabi bertemu kembali dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Langit ketiga, Nabi bertemu kembali dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu Nabi Harun. Langit keenam bertemu Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Semua nabi-nabi itu Nabi lewati. Ada tertahan di satu tempat. Terus Nabi lewati. Sampai Nabi diuji dengan melihat surga. Bahkan bukan hanya surga, dimasuki Rasulullah surga. Ayo, surga dimasuki Rasulullah. Nabi tinggalkan surga. Nabi keluar dari surga karena bukan surga tujuan. Bahkan Jibril, teman sejati yang menemani mulai dunia sampai menembus lapisan-lapisan langit yang kada pernah berpisah dengan Rasulullah. Jibril dipisahi oleh Nabi. Jibril ketika sampai di makamnya, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, dan tidak ada dari kami melainkan di Jibril ada tempat yang sudah ditentukan, diketahui. Jibril di mana batasnya, maka dia bertahan di situ. Maka ketika sudah sampai batas di mana di situ tempat Jibril kada berani lagi melangkah lebih daripada itu. Ujar Jibril, disinilah tempatku wahai Muhammad. Disinilah tempatku dan aku kada berani lagi melewati tempat itu. Kalaupun aku berani satu langkah melewati, aku akan terbakar daripada kuatnya pancaran hijab daripada yang mengelilingi arasnya Allah. Maka Jibril pun Rasulullah tinggalkan. Lalu akhirnya Nabi naik ke aras. Lalu Nabi berada di satu tempat namanya Mustawa. Dan disitulah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah puncak nikmat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi perjalanan Rasulullah ini adalah satu gambaran daripada suluk hamba untuk mencapai ma'rifat dengan Allah. Ketika kita ingin ma'rifat kepada Allah, ketika kita ingin dekat dengan Allah, ketika kita ingin menjadi hamba yang dicintai Allah, maka kita akan diuji oleh Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa ketika mereka berkata amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, mereka akan diuji? Sekali-kali tidak. Mereka akan diuji dengan semata-mata ucapan kami beriman kepada Allah. Apalagi kalau kita ingin ma'rifat dengan Allah, kita ingin dicintai oleh Allah, kita merasa kita cinta kepada Allah, Allah pasti akan menguji kita sebagai bukti apakah ucapan kita ini benar atau dusta. Di antara hamba Allah yang benar dalam pengakuannya cinta kepada Allah, dan beliau mengalami macam-macam ujian, namun ujian itu kada beliau pedulikan, kada beliau pedulikan, karena beliau hanya ingin Allah, hanya ingin dicintai Allah, hanya ingin dicintai Rasulullah.
Beliau hanya ingin dekat dengan Allah. Beliau hanya ingin dekat dengan Rasulullah. Nah, beliau adalah abah guru sekumpul. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam manaqib dari abah guru sekumpul maka dikisahkan macam-macam ujian. Macam-macam ujian Allah timpakan kepada beliau. Macam-macam ujian. Di antara ujian yang beliau terima, abah guru sekumpul itu ketika umur 12 tahun Allah beri kasyaf hissi. Allah beri kasyaf hissi artinya beliau itu melihat apa yang dibalik dinding. Apa yang dibalik dinding kelihatan oleh beliau. Bahkan apa yang dibalik pakaian kelihatan oleh beliau. Jadi kalau bini-bini lewat di hadapan abah guru waktu sidin diberi kasyaf hissi ini, kelihatan sidin gandal halusnya. Kelihatan sidin. Nah, ini ujian bagi sidin, ujian bagi abah guru. Amun kayak kita mencari bahan ilmu kayak itu, anak tahu amun diurang. Abah guru sini minta kada apa kada Allah beri kasyaf itu. Melihat dengan apa yang dibalik dinding. Tapi sidin ada peduli itu. Sidin bahkan minta agar dihilangkan itu. Akhirnya Allah hilangkan. Di antara ujian yang Allah berikan kepada abah guru sekumpul, ketika itu beliau berjalan atas perintah guru Bagil untuk siahah masuk hutan, keluar hutan, siahah untuk merasakan ketenangan batin, ketenangan jiwa, sehingga mesra dengan Allah. Ketika beliau masuk hutan, rumput-rumput, batu-batu bersuara kepada beliau, Assalamualaikum ya wali Allah. Salam atas engkau wahai wali Allah. Salam atas engkau wahai wali Allah. Batu-batu bersuara, rumput-rumput bersuara seperti itu, menyebut beliau sebagai wali Allah. Padahal beliau masih dalam suluk, dalam perjalanan diuji kayak itu, maka menyambatkan pulang pihak di wali. Assalamualaikum ya wali Allah. Namun seorang yang ini mengaku seorang asa seorang wali sudah beribadah kada, berwirid kada, nangapa kada, ya orang wali gandal bulu baju, makin dia bertambah sombong macam-macam. Ini guru sekumpul batu rumput menyampai sidin wali. Kada peduli sidin, bahkan rumput-rumput bepandir betawar lawan guru, ulun guru baik pandilatnya nang ini nah. Jadi bila ada orang sakit gigi ini betawar memadahi kasihan nang tumbuh-tumbuhan toh, dan lawan guru memadahi kasihan ulun nang ini, amun guru hendak jadi panambahan sini. Jadi bila ada orang kayak ini obatnya, ini obat. Seandainya guru hendak kan kayak itu toh, wah ini ada musim, ada daerah corona, musim corona ini nah, ada tuh tambahnya. Tapi guru ada hendak juga sih jadi panambahan nang itu. Sidin ada perduliakan, sidin tinggalkan itu. Kemudian lagi ketika abah guru mengaji lawan guru Bagil, lalu disuruh guru Bagil baca salawat 50.000 sehari, sidin baca sampai 2 tahun sidin baca. Ujar guru Bagil kita ke sungai. Begitu sampai di pinggir sungai, suruh guru Bagil mencolok tangan ke dalam sungai. Tiba-tiba iwak-iwak yang di sungai itu nasamuaan muncul, berebut hendak mencium, mengucup tangan abah guru sekumpul.
Iwak-iwak cinta lawan burung. Binatang-binatang yang di sungai cinta lawan burung. Ujian sidin deh. Apalagi manusia. Ujian sidin berat benar lah. Berat benar. Jadi binatang-binatang hanya mau ditunduk lawan sidin. Ujar guru Saifuddin Zuhri, artinya waktu sidin mengawani abah guru si anusiahah berburu nang itu pas malam anak makanan iwak kadeda. Sekalinya nah burung nang di nang terapang turun basarah. Andai apa? Berat kalau ujian. Kayak apa guru Songkol menikah itu? Sidin tidak peduli. Bukan itu nang dicari, bukan itu nang dikehendaki. Akhirnya abah guru sekumpul itu sidin diserahkan oleh guru Bagel kepada Kiai Falak Bogor untuk membimbing rohani sidin menjalani jalan ma'rifat. Berarti belum sampai lagi dengan sebujurannya nih. Oleh Kiai Falak Bogor, abah guru sekumpul diserahkan kepada seorang wali kutub, pimpinan wali pada zaman itu, yaitu Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, untuk dibimbing dalam arahan beliau dalam menjalani suluk mencapai ma'rifat kepada Allah. Beberapa waktu kemudian ujar Sayyid Amin Qutbi, sekarang sudah habis ikam di bawah bimbinganku, bahasa kita deh, maka ikam akan kuserahkan kepada dan ikam seorang Syekh Maulana Muhammad Rashad bin Abdullah Al-Banjari. Nah, begitu beberapa waktu berlalu, ujar Datuk Kalampayan, ikam akan kuserahkan langsung kepada Sayyidul Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah waktu dalam bimbingan guru Bangil saja sudah macam-macam karamat nang didapat sidin, nang ditamui sidin, sampai iwa mencium ke tangan sidin. Ayo, macam-macam karamat. Amun seorang bertahan di situ belum sampai apa-apa lagi. Rumput mengyawali selalu alaika ya wali Allah. Ternyata belum sampai lagi di itu. Sidin gak peduli itu. Akhirnya apa? Sidin mencapai tujuan sidin berkat bimbingan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa sayangnya Rasulullah lawan guru ini tergambar daripada mimpi abah guru sekumpul. Abah guru sekumpul pernah mimpi berdapat Rasulullah, yang mana guru ini melihat diri sidin ini seakan-akan bayi dalam asuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru pernah mimpi sidin melihat diri sidin ini seperti bayi dalam gendongan, dalam asuhan, dalam dekapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan betapa kedudukan abah guru sekumpul itu sangat disayangi oleh Rasulullah, sebagaimana seorang bayi dalam dekapan orang tuanya. Sampian besi anak atau cucu, pian gendong, pian asuh, pian dekat, kayak apa pian? Sayangkah ada? Sayangkah ada pian lawan anak pian? Lawan cucu pian? Pasti sayang kalau. Malahan ujar orang lebih sayang cucu daripada anak. Ya ada. Lebih tak sayang cucu daripada anak. Ini guru sekumpul sidin dimimpiakan oleh Allah, seakan-akan sidin seperti seorang bayi dalam dekapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada aneh ketika kita melihat betapa cintanya umat kepada abah guru sekumpul. Kita lihat betapa cintanya umat kepada abah guru sekumpul, dan kecintaan umat kepada abah guru sekumpul ini semakin besar, semakin nampak, semakin nyata sesudah beliau meninggal dunia. Ketika beliau hidup, mungkin
banyak orang nang kada pernah hadir ke majelis kumpul. Ketika beliau hidup, mungkin banyak orang nang kada pernah menyebut nama Abah Guru Sekumpul. Ketika beliau hidup, mungkin banyak orang nang kada tahu sekumpul. Tapi begitu beliau meninggal, orang semua tahu dengan siapa Abah Guru Sekumpul. Kenapa kada tahu? Di mana-mana ada haul Abah Guru Sekumpul. Di mana-mana ada orang membaca manaqib Abah Guru Sekumpul. Sehingga kecintaan kepada Abah Guru Sekumpul itu semakin nyata, semakin nampak ketika beliau sudah wafat meninggalkan kita. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang pernah mengaji kepada Abah Guru Sekumpul. Alangkah beruntungnya orang yang pernah menatap wajah tampan Abah Guru Sekumpul. Dan alangkah beruntungnya juga orang-orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Abah Guru Sekumpul. Nah, mudah-mudahan yang hadir-hadir di badataan di dalam hati ada kecintaan kepada Abah Guru Sekumpul, sehingga kita yang hadir di sini dengan adanya cinta di hati kepada Abah Guru Sekumpul akan termasuk dengan apa yang disabdakan Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama orang yang dia cinta nanti hari kiamat. Mudah-mudahan berkat Abah Guru Sekumpul kainan kita dikumpulkan bersama baginda Rasul di dalam surga berkumpul berkat Abah Guru Sekumpul. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita sudahi yang sedikit waktu, marilah kita mendengari syair puji-pujian kepada Abah Guru Sekumpul, karena disebutkan madhus syuyukh min a'zamil qurbat, memuji syekh, memuji wali termasuk sepaling besar taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memuji para wali, kita akan tambah dekat kepada Allah. Karena apa? Dengan kita memuji wali, maka kecintaan kepada wali itu akan bertambah. Dan kecintaan kita kepada seorang wali itu menjadi sarana kita, kendaraan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Cinta kepada wali menjadi sarana kita, menjadi kendaraan kita untuk menjadi hamba yang juga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dengar ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi, ya Syekhana ya Zaini